Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, an'ama alaina bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjalankan semua perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang terhadap kita. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman kita. Sebab segala perbuatan dan amal kita, baik maupun jahatnya, merupakan pencerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan suatu realisasi pengakuan bahwa hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama kedudukannya sebagai hamba sesuai tugas dan pekerjaannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, yakni Nabi Adam dan Hawa. Karena Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembeda di antara hamba Allah, tidak ada seorang yang lebih mulia dari yang lain kecuali ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pengertian yang dapat kita peroleh dari ayat tersebut di atas ialah bahwa sesungguhnya bangsa yang tersebar di seluruh dunia adalah dari keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, bahasa, tempat mereka berpijak bukanlah halangan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan. Dengan menyadari pengertian ini, maka nyatalah bahwa pertikaian dan perpecahan hanyalah akan menjerumuskan manusia ke lembah kerusakan dan kehancuran, yang dengan kata lain dapat disebut dengan menyia-nyiakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Dari ayat di atas kita memperoleh pengertian pula bahwa manusia di dunia ini hakikatnya adalah satu. Tempat berpijak yang berbeda menyebabkan tumbuhnya adat istiadat
perangai dan cara mereka berpikir yang berbeda, sehingga tidak mustahil terjadi benturan-benturan, pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Hal ini merupakan salah satu sebab diangkatnya para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membawa kitab Allah, para nabi dan rasul melaksanakan tugas mengajak dan mengingatkan kembali manusia untuk kembali kepada kesatuan dan persatuan, serta mencegah dari perpecahan. Ajakan persatuan jelas terukir dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Di ayat lain dijelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa bersatu dalam agama Allah serta menjauhkan diri dari perpecahan adalah benar-benar orang yang mendapat petunjuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua ayat di atas jelas memberikan arah yang lurus agar manusia senantiasa bersatu dalam langkah dan kehendaknya untuk mewujudkan kemakmuran berdasarkan keadilan, perdamaian dan saling hormat menghormati, serta persatuan yang penuh ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan-keterangan di atas semakin jelas manfaat pembinaan ukhuwah Islamiyah, manfaat persatuan untuk mewujudkan satu kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat keluarga, kampung, yang akhirnya sampai ke tingkat umat secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia di dunia ini tidak dapat hidup berdiri sendiri, tetapi perlu tunjang-menunjang, perlu bantu-membantu. Oleh karena itu, hindarilah rasa dan sikap hidup yang hanya mementingkan untuk memperoleh kepentingan diri sendiri. Apabila manusia telah dihinggapi oleh rasa ingin hidup sendiri, rasa ingin untung sendiri, maka hilanglah sifat keutamaan sebagai manusia. Apabila manusia dihinggapi rasa ingin untung sendiri telah menguasai manusia, maka hilanglah sifat kebagusan sebagai manusia, dan tumbuhlah dengan syukurnya kerusakan yang berkembang dalam hidupnya, sehingga membuat manusia itu terkepung dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Dan apabila telah demikian, maka dia tidak dapat lagi melihat orang lain kecuali hanya dirinya sendiri. Islam memberantas sifat-sifat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Islam memberantas egoisme yang buas. Islam juga menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah dan mengajarkan manusia bahwa kehidupan ini bukan hanya untuk diri sendiri saja. Dan sungguh kita ulangi sekali lagi bahwa manusia itu tidak dapat hidup berdiri sendiri, melainkan harus tunjang-menunjang, harus bantu-membantu. Apabila seorang menuntut haknya yang menjadi kewajiban mereka dan menuntut kepentingannya yang ada pula pada mereka, hendaklah dia memberikan pula hak dan kepentingan mereka yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, sifat yang ingin hidup sendiri dan sifat egoisme dapat hilang dari watak manusia dan tumbuh rasa kasih sayang terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sabdanya, "Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddahim ta'atufihim kamasalil jasad idza istaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bisyahari wal humma." Kamu akan melihat orang-orang yang beriman dalam saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka tertariklah bagian anggota yang lain ikut merasakan sakit, dengan tidak dapat tidur dan badan merasa panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alangkah nikmat dan indahnya ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang. Berbahagialah kaum muslimin yang senantiasa hidup diliputi dengan suasana kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tengok sejenak keadaan kita sendiri.
Sudahkah kita melaksanakan anjuran mulia itu? Sejauh manakah pengaruh iman dan takwa kita terhadap perjalanan hidup kita sehari-hari? Dengan membuka kembali lembaran-lembaran catatan kehidupan masa lalu kita akan memperoleh perbandingan perhitungan antara negatif dan positif. Selanjutnya, kita berkewajiban memperbaiki yang negatif serta mempertahankan dan menambah semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai akhir, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup dan kehidupan kita diliputi oleh rasa kasih dan sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr